Ada sebuah plaza yang dibangun dari granit halus di luar Peel Tower. Biasanya, lalu lintas manusia tidak berhenti di sini. Tempat ini juga merupakan tempat di kota Peel suci, tempat banyak orang berkumpul. Namun, pada saat ini, arus manusia yang seharusnya terus bergerak, telah berkumpul menjadi kerumunan besar. Ada area kosong di tengah-tengah orang-orang ini. Hampir 100 sosok berdiri tegak di tanah kosong ini. Aura dingin yang samar-samar menyebar dari mereka menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah. Sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka bukan orang biasa. Jelas bahwa mereka penuh dengan niat jahat dari cara mereka datang dengan cara yang menonjol. Mereka tampak seperti orang-orang dari sekte Shuan mendalam. Mungkinkah tetua berpakaian abu-abu yang memimpin mereka adalah kepala sekte Shuan mendalam, Chen Tianan? Tidak disangka bahwa bahkan iblis tua ini datang sendiri. Apa yang mereka rencanakan? Ada desas-desus bahwa mereka tampaknya mengejar Xiao Yan. Desas-desus mengatakan bahwa kepala junior sekte Shuan mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan di alam Peel. Setan tua ini seharusnya ada di sini untuk membalas dendam. Tidak heran mereka dipenuhi dengan begitu banyak niat membunuh. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Ekspresi di mata tetua berpakaian abu-abu di tempat pemimpin kelompok itu berubah dingin setelah mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan hawa dingin yang pekat saat menyapu kerumunan. Orang-orang di tempat yang disapu matanya merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka buru-buru menutup mulut mereka. Sekte Shuan mendalam bukanlah orang baik. Tidak jarang bagi mereka untuk menghunus pedang mereka saat tanda pertama ketidaksetujuan. Selain itu, mereka membalas dendam atas pelanggaran apapun. Siapapun yang menyinggung mereka pasti akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Kepala Chen, ini adalah Menara Peel. Apa yang ingin kau lakukan dengan membawa begitu banyak orang dengan niat membunuh yang besar? Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari Peel Tower, sementara semua orang terhalang oleh ekspresi Chen Tianan. Seketika, seorang tokoh tua memimpin banyak ahli dari Peel Tower dan dengan cepat menyerbu keluar. Setelah itu, mereka berdiri di sekitar alun-alun. Semua orang melihat dan mendapati bahwa itu adalah tetua pertama Peel Tower, Qiuling. Penatua Qiuling, Anda tidak perlu menggunakan menara Peel untuk menekan saya yang tua ini. Orang lain mungkin takut akan hal ini, tetapi saya yang tua ini tidak. Mata Chen Tianan sedingin es saat menatap Qiuling. Dia berkata, "Ya putraku tewas di tangan Xiao Yan. Hari ini, saya yang tua ini akan meninggalkan beberapa kata yang kejam. Saya di sini untuk mencarinya untuk menemani putra saya dalam kematian." Qiuling tidak mengerutkan kening. Dia menjawab dengan suara yang dalam, "Ya sudah lama aku katakan bahwa kau bisa pergi dan mencari bajingan Mugu tua dari aula jiwa mengenai masalah ini. Bajingan tua Mugu itu mungkin punya tanggung jawab, tapi Xiao Yan juga salah satu pembunuhnya. Serahkan dia padaku dan aku akan segera pergi." Chen Tianan menuntut dengan dingin. "Kamu memperlakukan Menara Peel sebagai apa? Haruskah kita serahkan dia hanya karena kamu berkata begitu? Kamu, Chen Tianan, masih tidak memiliki prestise seperti itu." Qiuling berteriak dengan marah ketika dia melihat bahwa orang tua ini sangat keras kepala. Penatua Qiuling benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, sekte Shuan mendalam juga dianggap sebagai salah satu dari 3 sekte bawahan sekte langit mendalam milikku. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam untuk putra seorang kepala suku, siapa yang akan mempercayai sekte langit mendalam milik kita di masa depan? Sosok itu perlahan melangkah keluar dari belakang Chen Tianan dan tertawa samar setelah mendengar kata-kata Qiuling. "Siapa kamu?" Mata Qiuling menyipit saat dia menatap sosok yang melangkah maju. Orang itu tampak cukup muda. Dia tinggi dengan wajah yang sangat tampan yang tampak seperti wanita. Namun, ada sedikit kekerasan yang tersembunyi di antara alisnya. Hal ini menyebabkan penampilannya yang luar biasa memiliki kegelapan. Sekte mendalam langit, Yi Chen. Pria tampan itu tersenyum tipis. Sikapnya sungguh luar biasa. Namun, saat nama sederhana ini terdengar, semua orang merasakan niat membunuh yang tajam dan mengerikan. Sekte mendalam langit, Yi Chen? Qiuling terkejut ketika mendengar nama Yi Chen.
dia langsung teringat sesuatu dan mulai mengerutkan kening. Yi Chen? Mungkinkah itu Yi Chen yang dikenal sebagai iblis Yi di sekte langit mendalam? Kerumunan manusia juga menjadi gempar karena nama pria tampan ini. Tatapan yang menatap pria ini menunjukkan rasa takut. Sikap itu seolah-olah Yi Chen ini adalah binatang buas dari zaman prasejarah. Nama demon Yi cukup terkenal di Central Plains. Selain itu, nama ini adalah nama yang ganas yang telah terkumpul dari pembunuhan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Di wilayah yang dikuasai oleh sekte langit mendalam, nama demon Yi yang ganas sudah cukup untuk membuat seseorang kehilangan semua keberanian hanya dengan mendengar namanya. Dibandingkan dengan nama yang garang ini, reputasi Xiao Yan jauh lebih rendah daripada orang ini di Central Plains seandainya Xiao Yan tidak mendapatkan tempat juara dalam Pil Gathering. Yi Chen ini dikenal sebagai murid paling menonjol dari sekte langit mendalam dalam 1 abad. Tentu saja, dengan posisinya saat ini di dalam sekte langit mendalam, bahkan beberapa tetua harus bersikap hormat saat menghadapinya. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan dan taktik kejam orang ini, dia pasti akan menjadi kepala sekte langit mendalam berikutnya. Meskipun ada beberapa pesaing lain di dalam sekte tersebut, tidak seorang pun pernah membayangkan bahwa yang lain benar-benar akan mampu bersaing dengan orang ini, yang kekejamannya bahkan menyebabkan kepala sekte langit mendalam rasa hatinya menjadi dingin. Kekuatan Yi Chen juga sangat menakutkan jika dibandingkan dengan reputasinya yang ganas. Metode yang digunakan sekte langit mendalam untuk mendidik para pengikutnya sangat berdarah dan kejam. Ada desas-desus bahwa setiap generasi murid langsung harus memasuki tanah terlarang sekte tersebut setelah berlatih hingga tingkat tertentu. Di tempat itu, orang-orang ini, yang biasanya bersaudara dengan guru yang sama, perlu saling membunuh. Melalui metode ini, orang yang akhirnya keluar dari tanah terlarang akan menjadi murid inti sejati sekte tersebut. Terlebih lagi, metode Qi dari sekte langit mendalam sangat kejam dan sombong. Mereka mampu menelan dou Qi milik orang lain dengan paksa. Prasyaratnya adalah seseorang harus menelannya bersama dengan daging milik orang lain. Mereka yang akhirnya keluar dari tanah terlarang pasti akan dipenuhi dengan bau darah karena dou Qi dan daging saudara-saudara yang sedang berlatih, yang selamanya tertinggal di dalam tanah terlarang, akan menjadi makanan bagi pemenang terakhir. Yi Chen adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari tanah terlarang sekte langit mendalam pada generasi ini. Ditambah lagi dengan pertempuran dan pembunuhan yang sering dilakukannya untuk sekte langit mendalam selama bertahun-tahun, banyak sekali ahli yang tewas di tangannya. Selain itu, kekuatannya meningkat pesat selama pembunuhan ini. Pada saat ini, ia telah menjadi salah satu dari sedikit orang dalam sejarah sekte langit mendalam yang telah mencapai puncak kelas Douzong pada usia 30. Selain itu, ia bahkan menunjukkan jejak mengerikan karena pernah menginjakkan kaki di kelas Douzun. Jika seseorang menggambarkan Hall of Soul sebagai misterius dan tak terduga, sekte langit mendalam ini akan benar-benar berdarah dan kejam. Namun, dunia ini pada dasarnya adalah tempat yang kuat memakan yang lemah. Ini hanya diperbesar berkali-kali lipat dalam sekte Xuan mendalam. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa sekte Xuan mendalam tumbuh lebih kuat, membuatnya jelas bahwa metode seleksi kejam semacam ini memang merupakan cara alternatif untuk berlatih. Tentu saja, metode Qi sekte langit mendalam yang mampu menelan daging orang lain untuk memperkuat kekuatan seseorang mungkin terlalu berlebihan, tetapi hal itu disertai dengan konsekuensi yang cukup hebat. Semua orang yang telah mempraktikkan metode Qi ini hingga puncaknya pada akhirnya akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan melalui serangan balik. Oleh karena itu, hal ini seperti katalis yang menguras kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Meskipun bersifat sementara, setidaknya seseorang akan bersinar terang sekali. Mungkin ini adalah pikiran di hati para kepala sekte langit mendalam sebelumnya. Penatua Qiuling, jika seseorang benar-benar membicarakan masalah ini, itu dapat dianggap sebagai masalah keluarga Paman Chen. Dia pasti harus membalas dendam atas kematian putranya. Akan sedikit tidak pantas bagi Menara Pil untuk campur tangan. Senyum di wajah tampan Yi Chen tidak berubah sedikit pun saat percakapan pribadi mulai terjadi di sekitarnya. Matanya menatap Qiuling saat dia berbicara sambil menyeringai. Aku yang dulu sudah mengatakan bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang membunuh Chen Xian. Melainkan Mu Gu. Kau mencari target yang salah. Jawab Qiuling dengan suara berat. Jika Xiao Yan tidak melukai anakku dengan serius, mereka pasti bisa lolos dari tangan jahat Mu Gu. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, masalah ini terkait dengan Xiao Yan. Hari ini, sekte Xuan mendalamku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja jika tidak ada yang bertanggung jawab. Mata Chen Tianan seganas ular saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Apakah kau mengancam Menara Pilku? Wajah Qiuling tampak muram saat dia bertanya dengan dingin. Aug, Tetua Qiu.
Menara Pil dan Aula Jiwa telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Sekte Xuan mendalamku telah mempertahankan sikap netralnya. Jika ada beberapa masalah yang tidak diselesaikan dengan benar, Anda mungkin akan mendorong aliansi tersembunyi untuk terbentuk dengan pihak lain. Ini bukan hal yang baik untuk Menara Pil. Yi Chen mendesah pelan saat dia mengancam. Bahkan ekspresi Qiuling sedikit berubah kali ini. Dia mungkin tidak peduli dengan kata-kata yang diucapkan orang lain, tetapi Yi Chen ini pada dasarnya adalah kepala berikutnya dari Sekte Langit Mendalam. Oleh karena itu, kata-katanya mengandung beberapa bobot. Meskipun Menara Pil kuat, faksi besar seperti Sekte Langit Mendalam juga sangat kuat. Akan ada masalah jika seseorang akhirnya menyinggung mereka. Saya sarankan Anda untuk tidak terlalu banyak bicara. Selain itu, dengan status Kepala Chen, dia mungkin akan terlihat sangat buruk jika kabar tentang dia menyerang anggota generasi muda tersebar, bukan? Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Aku yang dulu tidak peduli dengan generasi muda atau sekarang, Chen Tianan tertawa dingin. Namun, sebelum suaranya yang menggertakkan gigi bisa mengatakan semuanya, Yi Chen di sampingnya mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, karena tetua Qiuling telah mengatakannya dengan cara ini, kita tidak akan memaksanya hari ini karena wajah Menara Pil. Chen Tianan menjadi cemas saat mendengar ini. Namun, dia melihat senyum lebar muncul di sudut mulut Yi Chen. Pada saat ini, suara Yi Chen tiba-tiba bergema di seluruh area sambil disertai dengan douqi yang kuat. Kalau begitu, aku akan membuat panggung pertarungan di sini hari ini dan mengundang teman juara pengumpulan Pil, Xiaoyan, untuk bertanding. Bolehkah aku tahu apakah juara pengumpulan Pil yang terkenal itu berani menerima tantanganku? Ekspresi Qiuling berubah setelah mendengar jebakan ini. Semua orang yang hadir mengetahui reputasi Yi Chen yang ganas. Jika Xiaoyan menerimanya, akan sulit untuk memprediksi apakah dia akan mampu bertahan hidup. Orang ini sungguh taktik yang kejam. Qiuling diam-diam mengumpat dalam hatinya. Ia baru saja akan menjerit dalam-dalam ketika ia menyadari ruang di depannya tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Sosok kurus terlihat sebagian di depan, banyak tatapan tercengang saat perlahan muncul. Seketika, Qiuling diam-diam berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya. Sosok itu perlahan muncul sementara tawa yang tenang menyapu alun-alun bagai angin sepa-sepo. Karena kau bersikeras, Xiaoyan akan mencoreng nama juara pengumpulan Pil jika aku mundur. Kalau begitu, tantangan ini, saya akan menerimanya. Wajah cantik Yi Chen tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat dia melihat sosok muda itu perlahan muncul di depan Qiuling. Dia tersenyum lembut dan bertanya, "Ya, apakah kamu Xiaoyan itu?" Xiaoyan tidak menjawab. Matanya tenang saat menatap pria tampan di depannya. Bau darah yang kuat di tubuh Yi Chen membuat alisnya sedikit berkedut. Orang ini jelas-jelas kejam. Berapa banyak darah yang harus dicelupkan ke tangannya untuk mendapatkan bau yang begitu kuat? Xiaoyan, jangan terpengaruh olehnya. Yi Chen ini bukan orang yang ramah. Qiuling di belakang Xiaoyan perlahan memberitahunya. Pihak lain sudah mengajukan tantangan. Apakah aku masih bisa menolak pertarungan ini? Xiaoyan tersenyum tipis sambil bertanya-tanya. Qiuling sejenak terdiam setelah mendengar ini. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin untuk menengahi masalah ini. Meskipun Xiaoyan mungkin tampak lembut di permukaan, kebanggaan dalam hatinya cukup besar. Tidak apa-apa jika seseorang memperlakukannya dengan sopan. Namun, jika seseorang menunjukkan permusuhan yang mengejek, sikap yang akan diterima orang tersebut kemungkinan besar tidak akan baik. Lakukan yang terbaik, Xiaoyan. Suara tawa indah yang membuat tulang-tulang seseorang mati rasa tiba-tiba terdengar di belakang Qiuling. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat Cao Ying yang telah lama menghilang berdiri dengan cantik di samping Qiuling. Tubuhnya yang besar, sangat proporsional namun tetap ramping membuat mata banyak pria memperlihatkan jejak panas yang membara. Daya tarik wanita cantik ini benar-benar terlalu mengejutkan. Hehe, ada pertunjukan yang bagus hari ini. Pertarungan antara juara perkumpulan Pil dan Iblis dari Sekte Langit Mendalam. Ini dapat dianggap sebagai pertarungan tingkat atas yang sangat langka antara anggota generasi muda. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Menurutku Xiaoyan kemungkinan besar akan kalah. Yi Chen ini mungkin hanya berada di puncak kelas Douzong, tetapi kudengar orang ini telah berhasil lolos dari beberapa ahli Douzun beberapa kali. Kemungkinan besar mustahil baginya untuk melakukannya jika dia tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya. Benar sekali. Lagi pula, Xiaoyan memang ahli dalam pemurnian Pil,
bukan dalam pertarungan Douki semacam ini. Mungkin tidak demikian. Xiao Yan mampu bertahan di Star Region selama lebih dari setengah tahun. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kartu truf apapun? Melihat dua pemuda yang sama-sama luar biasa di alun-alun, kerumunan di sekitarnya langsung berbincang-bincang secara pribadi. Jelas, mereka mengantisipasi pertempuran besar ini. Senyuman lebar muncul di wajah tampan Yi Chen saat mendengar suara-suara itu. Lidah merah menyala yang tidak biasa menjilat bibirnya dengan lembut. Sekilas, dia tampak seperti binatang buas yang akan memakan mangsanya, menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Paman Chen, aku akan mewakilimu dalam pertarungan ini. Tidak apa-apa, kan? Yi Chen menoleh, melirik Chen Tianan di sampingnya, dan tersenyum sambil bertanya. Selama kau bisa membunuh bocah ini, Sekte Xuan mendalam pasti akan berdiri di pihakmu selama pemilihan ketua di masa depan. Ekspresi ganas melintas di mata Chen Tianan saat dia berbicara dengan suara gelap dan padat. Senyum di wajah Yi Chen semakin mengembang saat mendengar janji Chen Tian. Dia tertawa pelan, "Ya, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Selain itu, aku juga sangat tertarik dengan tubuh juara pengumpulan pil ini." Yi Chen melangkah maju pelan di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia berjalan ke tengah alun-alun. Matanya memancarkan cahaya merah darah saat menatap Xiao Yan sambil berkata, "Ya, tungkai seseorang tidak memiliki mata saat bertarung. Datanglah jika kau sudah siap secara mental. Tentu saja, kau bisa mencari alasan dan bersembunyi di bawah perlindungan menara pil. Jika begitu, aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu hari ini." Xiao Yan tersenyum mendengar perkataan Yi Chen. Ia berkata, "Ya, tidak perlu mengatakan kata-kata yang memprovokasi seperti itu. Karena aku sudah menunjukkan diriku, tentu saja aku tidak akan mundur." "Bagus, kamu layak menjadi juara pengumpulan pil. Sikapmu ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun." Yi Chen tertawa. Namun, tawanya mengandung darah. Xiao Yan mengabaikan tatapan mata Yi Chen yang seperti binatang buas. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan berjalan ke tengah alun-alun. Xiao Yan belum bertarung sejak dia meninggalkan wilayah bintang. Jika seseorang menyerahkan dirinya untuk menjadi subjek uji, dia tentu tidak akan menolaknya. Nama Iblis Yi adalah nama yang pernah didengar Xiao Yan. Selain itu, dari cara orang ini mencapai puncak kelas Douzong di usia ini, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa reputasinya yang hebat memang tidak diperoleh dari sekadar bualan belaka. Namun, orang ini, yang oleh orang lain dianggap memegang pengaruh di antara generasi muda, tampaknya belum mencapai tahap di mana ia dapat mendominasi generasi muda dari sudut pandang Xiao Yan. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius selama bertahun-tahun. Haha. Senyum di wajah Yi Chen semakin mengembang saat melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Kakinya menghentak tanah dan kekuatan yang tidak biasa melonjak. Seketika, tanah bergetar. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur. Setelah orang-orang itu mundur, sebuah panggung batu, berukuran sekitar 200 kaki, muncul dari tanah. Setelah itu, panggung itu perlahan berhenti ketika berada 5 kaki di atas tanah. Kita akan menggunakan ini sebagai batas. Siapapun yang meninggalkannya akan kalah. Yi Chen tertawa. Setuju. Xiao Yan mengangguk pelan. Warna merah menyala di mata Yi Chen saat dia melihat Xiao Yan mengangguk. Yang ingin dia lakukan bukanlah memaksa Xiao Yan keluar dari panggung batu. Sebaliknya, Yi Chen ingin membunuhnya. Alasan dia melakukan ini adalah agar Xiao Yan dan Qiu Ling bisa sedikit rileks. Dia tidak akan pernah menghentikan pertarungan dengan siapapun kecuali dia melihat darah. Kalau tidak, nama Iblis Yi hanya akan menjadi permainan anak-anak. Tenang saja, aku akan membuatmu melupakan rasa sakit dengan cepat. Kau akan berterima kasih padaku. Senyum buas muncul di wajah Yi Chen saat dia menatap Xiao Yan yang berjarak beberapa puluh kaki darinya. Seketika, kakinya menghentak tanah. Suara, zoom, terdengar saat tubuhnya menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Gelombang seruan terdengar dari luar panggung batu ketika semua orang melihat Yi Chen menghilang. Xiao Yan di arena tidak bergerak. Sesaat kemudian, tatapan matanya menjadi dingin. Sebuah tendangan berayun yang memiliki kekuatan besar memotong udara dan terbang dengan keras menuju ruang tertentu di belakangnya. Boom! Kaki itu menimbulkan banyak bayangan saat sebuah sosok aneh muncul saat mendarat di tempat itu.
Sosok itu mengangkat tangannya dan dengan paksa menerima tendangan ini dari Xiao Yan. Setelah itu, dia menjerit marah saat tangannya berubah menjadi cakar. Sebuah douki merah darah yang agung melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah saat ini. Orang ini telah menggunakan semua kekuatannya di awal pertarungan. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia bermaksud menggunakan kecepatan tercepatnya untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Yi Chen mencengkeram kaki Xiao Yan dan senyum ganas segera muncul di wajahnya. Izinkan saya mencoba apakah daging Anda berbeda dari orang biasa. Tangan transformasi tulang pemakan darah. Teriakan dingin terdengar dan kekuatan hisap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen. Di bawah kekuatan hisap ini, darah di dalam tubuh Xiao Yan menjadi sedikit kacau. Tampaknya seolah-olah akan menghancurkan tubuhnya. Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin saat merasakan hal ini. Jantungnya mengeluarkan teriakan dingin dan api jantung 3000 teratai beredar di sekujur tubuhnya. Setelah itu, ia mengikuti kekuatan hisap itu dan melonjak keluar. Gelombang kabut putih tiba-tiba meletus dari tangan yang digunakan Yi Chen untuk mencengkeram kaki Xiao Yan. Ekspresi Yi Chen berubah drastis. Dia buru-buru menarik tangannya dan menariknya kembali. Menundukkan kepalanya, dia melihat telapak tangannya telah hangus hitam. Jika bukan karena pertahanan doukinya yang kuat dan dahsyat, kemungkinan tangannya akan lumpuh. Ini adalah api surgawi, ya? Lidah merah menyala Yi Chen menjilat bibirnya. Jantungnya mengeluarkan dengusan dingin. Dia mengerahkan tangannya ke Xiao Yan dan tiba-tiba mengepalkannya. Ledakan darah. Cahaya darah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangan Yi Chen saat teriakannya terdengar. Seketika, riak yang tidak biasa menyebar darinya. Ria aneh itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, ria itu telah sepenuhnya membungkus Xiao Yan, yang tiba-tiba merasakannya. Pada saat ini, darah di dalam tubuhnya terasa mendidih dengan maksud untuk meledakkan pembuluh darahnya. Orang ini penuh dengan kemampuan jahat. Dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Lengan Xiao Yan bergetar tiba-tiba saat ia merasakan perubahan darah di dalam tubuhnya. Api ungu coklat dengan cepat melonjak keluar dan melilitnya. Fluktuasi yang tidak biasa itu tersebar saat bersentuhan dengan api jantung 3000 teratai. Tatapan mata Yi Chen juga tampak serius saat melihat Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun aktivitas. Serangannya ini membuat para ahli yang telah mencapai level Douzong bintang 5 akan kehilangan darahnya jika mereka ceroboh. Namun, serangan itu bahkan tidak berhasil memengaruhi tubuh Xiao Yan sedikit pun. Tidak heran dia bisa menjadi juara dalam pertemuan pil. Dia memang punya kemampuan, lupakan saja. Lebih baik jangan biarkan ini berlarut-larut. Aku akan menghabisinya. Kalau tidak, situasi lain mungkin akan terjadi. Warna merah darah melintas di wajah Yi Chen saat pikiran ini terlintas di hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Setelah perubahan cepat segel tangan Yi Chen, tubuhnya perlahan menyusut di depan banyak tatapan tercengang yang hadir. Gelombang ki darah menyembur keluar dari semua pori-porinya, menyebabkan seluruh tubuhnya tampak seperti orang berdarah. Penampilannya mengerikan. Xiao Yan, berhati-hatilah. Ini adalah keterampilan penggumpalan darah hebat dari sekte langit mendalam. Keterampilan ini bergantung pada penguapan darah seseorang untuk memperkuat dirinya sendiri untuk sementara waktu. Cao Ying yang berada di luar panggung batu menjadi khawatir ketika dia melihat kemunculan Yi Chen. Dia buru-buru berteriak dengan suara lembut. Xiao Yan, berakhir di sini. Sudut mulut Yi Chen menampakkan senyum ganas sementara douki dalam tubuhnya melonjak dengan cepat. Setelah menggunakan keterampilan penggumpalan darah hebat, sulit baginya untuk menemukan seseorang yang dapat menandinginya di bawah kelas Douzun. Akan mudah untuk menghabisi Xiao Yan. Kaki Yi Chen menghentak tanah. Banyak retakan setebal lengan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, retakan itu telah menutupi seluruh panggung batu. Ruang di depan Yi Chen menjadi terdistorsi saat dia sekali lagi menghilang. Alis Xiao Yan berkedut saat tubuh Yi Chen menghilang. Kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan matanya langsung memerah. Yi Chen seperti hantu merah darah yang melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Kelima jari Yi Chen membentuk-bentuk seperti cakar. Kukunya yang tajam seperti bilah pisau yang dipenuhi aura dingin yang pekat. Serahkan dagingmu padaku. Yi Chen memperlihatkan ekspresi haus darah dan kejam kepada Xiao Yan yang berada di dekatnya. Cakar tangan Yi Chen dengan kasar mencengkeram titik mematikan di jantung Xiao Yan. Mata Xiao Yan menunjukkan hawa dingin saat dia menatap Yi Chen, yang dipenuhi darah.
Teriakan ledakan seperti guntur meletus dari ujung lidahnya. Seketika, aura Dozong bintang 9 yang diperkuat oleh mantra api dan api surgawi akhirnya meletus pada saat ini tanpa henti,